Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsin, CGP Angkatan 7 Kabupaten Brebes dari SD Negeri Bantar Kaung 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan wawancara dengan kepala sekolah saya yang bernama Pak Aryadi dalam masalah pengambilan keputusan atau kebijakan keputusan. Sebelumnya saya mohon maaf pada kesempatan ini mengganggu waktunya Bapak, karena ini tugas ya Pak dari CGP. Saya akan melaksanakan wawancara. Hati, siap. Bisa mulai Pak? Ya, silakan. Gini Pak, selama Bapak mengajar di SD Bantar Kaung 3 ini, bagaimana itu Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Jadi ketika ada kasus yang jelas hal tersebut melanggar norma atau hukum itu masuk dalam kategori rujukan moral. Sedangkan dilema etika ketika kita dihadapkan pada kasus yang penyelesaiannya itu dua-duanya benar. Berarti Bapak sudah bisa membedakan mana yang itu dilema etika dan mana itu rujukan moral ya Pak? Iya. Begini Pak, kemudian selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Iya. Kan di sekolah itu mungkin banyak kasus, Iya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebijakan. Misalnya satu benar, yang ini keputusan ini benar, keputusan ini benar. Bagaimana menurut Bapak cara mengambil keputusan itu? Iya. Jadi ketika ada satu kasus yang namanya dilema etika, Iya. saya melakukan pengambilan keputusan dengan salah satu pertimbangan mana yang paling sedikit efek negatifnya dan lebih banyak efek positifnya. Efek negatif dan positif adalah salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ya, berarti Bapak itu mempertimbangkan efek negatif positifnya. Apakah dalam permasalahannya ada mana efek negatifnya, mana efek positifnya? Iya. Dikarenakan di setiap setiap sekolah pasti ada permasalahan atau Pasti ada kasus, pasti. Bagaimana kita mensikapi kasus dia Pak ya? Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan Pak, ketika ada kasus seperti itu? Iya. Kan tadi ada misalnya dilema etika itu antara benar dengan benar. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan itu? Iya, jadi begini, langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan. Yang pertama, meneliti kasus. Kasus itu masuk kategori dilema etika atau kasus itu masuk rujukan moral. Kalau kasus itu masuk rujukan moral, hal keputusan saya ambil adalah pilihan yang tidak melanggar hukum atau peraturan atau norma. Dan kalau kasus itu masuk dilema etika, saya mempertimbangkan dampak, kembali lagi dampak negatif dan dampak positifnya. Gitu. Berarti kita tetap mempertimbangkan ya apa yang namanya itu efeknya. Iya. Efeknya ada apa, ada apa positifnya apa, Iya. dampak negatifnya apa. Iya. Kemudian ini Pak, Iya. setelah Bapak mengadakan identifikasi dengan menggunakan langkah-langkah atau prosedur-prosedur, hal apa saja yang selama ini Bapak itu anggap efektif, yang Bapak itu dianggap efektif Pak, Iya. dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Pak? Yang saya anggap efektif adalah saya memutuskan kasus tersebut setelah mendapat pertimbangan dari teman-teman guru, terutama teman-teman guru yang sudah berpengalaman. Jadi dalam pengambilan
keputusan saya tidak langsung mengambil keputusan. Ada kasus saya sampaikan ke teman-teman yang sudah lebih senior atau lebih berpengalaman, sehingga dalam saya mengambil keputusan itu saya tidak ragu karena sudah ada masukan dari teman-teman yang lebih senior. Begitu. Begini Pak, Iya. tadi kan Bapak sudah langkah-langkah sudah ada, terus hal-hal apa saja yang merupakan maksudnya dalam yang dianggap Bapak itu efektif sudah. Iya. Terus yang saya tanyakan kembali gini Pak, selama menghadapi kasus itu, Bapak itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya Pak? Iya, iya. Tadi sudah ada dampak negatif, dampak positifnya, terus hal apa yang sudah dianggap efektif. Kemudian yang saya tanyakan kali ini itu tantangan Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Oh, tantangannya gimana? Tantangan yang paling berat dalam pengambilan keputusan kalau ada kasus yang menyangkut dilema etika itu adalah bagaimana kita mengambil satu keputusan yang nanti keputusan itu berdampak atau ada efeknya, ya, ada akibatnya terhadap nama baik sekolah. Jadi dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil itu adalah akan mempertaruhkan nama baik sekolah. Jadi lebih hati-hati sekali dalam hal ini karena akan menyangkut nama baik dari sekolah. Iya. Makanya saya katakan tadi supaya keputusan saya itu tidak ragu-ragu, saya minta masukan. Maksud saya kumpulkan guru-guru yang lebih berpengalaman atau yang sudah dalam hal menangani kasus. Kalau guru itu kan semuanya pasti orang yang bisa menangani kasus di kelas dan lain-lain. Nah, ketika ada kasus itu saya panggil guru-guru yang berpengalaman untuk berdiskusi. Ini loh, ada kasus dilema etika seperti ini, langkah yang terbaik bagaimana untuk mengambil keputusan. Ada masukan-masukan, kemudian saya pertimbangkan, apalagi nanti menyangkut nama baik sekolah. Jadi benar-benar harus hati-hati. Setelah saya ada masukan dari teman-teman, saya pertimbangkan, baru saya ambil keputusan. Yang mudah-mudahan ini akan tidak berdampak dalam hal nama baik sekolah. Tapi keputusan ini malah akan meningkatkan nama baik sekolah, bukan memperburuk nama baik sekolah. Seperti itu. Berarti Bapak mudah bijak sekali. Berarti Bapak itu setiap ada kasus berarti minta pendapat saran dari. Istilahnya jangan ceroboh atau tergesa-gesa. Karena keputusan kita begitu diucapkan itu kan nanti menyangkut hal yang lain. Jadi harus hati-hati dalam berarti dalam segala hal misalnya ada kasus-kasus misalnya tentang buku ya Pak, buku, terus dari masalah misalnya ada ketika ada aduan ya Pak, aduan dari mungkin wali murid ya. Ya namanya kita mengelola sekolah, mengelola pendidikan, mengelola anak-anak itu kan pasti tidak lepas dari kasus atau permasalahan yang akan muncul, kan begitu. Apa saja sangat luas lah, namanya kasus di sekolah itu kan sangat luas. Begitu. Jadi intinya bagaimana supaya nama baik sekolah itu tetap baik. Kita mengambil keputusan, jangan sampai nanti malah nama baik sekolahnya menurunkan. Iya Pak, terima kasih sekali Pak. Terus selanjutnya Pak, apakah tadi kan ada tantangan, sekarang warna apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kelola atau misalnya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya itu Bapak jalankan? Jadi yang namanya kasus, saya tidak mempunyai jadwal khusus. Besok ada kasus apa, saya siap menyelesaikan. Kasus itu kan datangnya secara spontan dari kejadian yang ada pada anak atau pada pihak lain. Ketika ada kasus yang muncul, apalagi yang bersifat dilema
etika, itu saya kembalikan. Kasusnya ini dilema etika. Artinya ada satu pertimbangan, ini benar, ini benar. Maka kembali lagi, kasus ini saya bawa, saya panggil teman-teman guru, saya sampaikan ini ada kasus seperti ini penyelesaiannya mana yang akan dipilih, karena ini juga baik, kalau ini diputuskan ini juga baik. Nanti kan kembali lagi pada awal, efek negatifnya apa, ini efek positifnya apa. Mestinya saya mengambil keputusan itu yang lebih banyak efek positifnya, kan begitu. Jadi jadwal tidak ada. Namanya kasus itu kan spontanitas dari anak atau dari guru itu sendiri atau dari pihak wali murid dan lain-lain. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita harus siap apabila suatu saat ada kasus yang muncul. Kalau kasus yang tadi dikatakan berhubungan moral, penyelesaian mudah. Misalnya anak nakal pada teman atau bullying pada teman, itu kan kita mudah. Kamu udah boleh seperti itu perbuatan tidak baik, kan selesai. Tapi kalau kasusnya dilema etika itu kan kita harus hati-hati, harus hati-hati sekali. Jadi kembali, saya tidak akan mengambil satu keputusan yang secara tergesa-gesa atau istilah Jawa itu sembrono, tapi kita musyawarahkan dengan guru-guru yang lain. Karena kita kan tidak bisa berdiri sendiri. Keputusan itu adalah menyangkut keputusan sekolah, bukan keputusan kepala sekolah secara pribadi, kan begitu. Jadi yang pertama, jadwal itu tidak ada. Tapi saya siap kalau muncul satu kasus yang tinggi, siap untuk menyelesaikan, maksudnya bukan memperbesar permasalahan, tapi mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Seperti itu. Ya Pak, bijak sekali Bapak ya. Kemudian ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Jadi saya kembali bahwa kita akan sangat mudah menyelesaikan satu kasus kalau seperti saya sebagai kepala sekolah itu punya guru-guru yang harmonis. Jadi hubungan secara personal juga baik, sehingga guru-guru itu kalau dipanggil akan sukarela untuk ikut memikirkan satu kasus itu, ikut memikirkan bagaimana penyelesaian kasus itu. Tapi kalau antara kepala sekolah dengan guru sudah tidak harmonis, tidak mungkin guru itu akan mau diajak untuk berdiskusi atau musyawarah mengenai penyelesaian satu masalah. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama adalah keharmonisan dari satu ini guru dan kepala sekolah juga dengan tenaga pendidikan yang lain. Nanti begitu sudah harmonis, ada masalah kita panggil, kan akan mudah. Oh, kebetulan saya punya masalah, punya pengalaman ini. Kebetulan kasusnya sama seperti itu. Penyelesaian seperti ini Pak. Nah, guru senior sudah punya pengalaman, saya kepala sekolah belum punya pengalaman, tapi memberi masukan kepada kepala sekolah. Kasusnya sama, akhirnya penyelesaiannya juga sama seperti itu. Jadi keharmonisan nomor satu untuk bisa menyelesaikan satu permasalahan atau apapun atau kasus apapun di sekolah. Harus harmonis harus harmonis. Seperti keluarga. Kalau tidak harmonis, terserah selesaikan sendiri kan, seperti itu. Maka keharmonisan itu harus tetap dijaga, itu nomor satu. Jangan sampai egois siapa ya? Apalagi guru tidak tahu, kepala sekolah mengambil keputusan tapi guru tidak tahu, malah akhirnya jadi heboh di masyarakat karena tidak ada komunikasi antara kepala sekolah dengan guru. Jadi yang pertama dikomunikasikan antara kepala sekolah dengan guru bahwa ini ada kasus seperti ini. Nanti guru kebetulan sudah pengalaman kan, karena seperti saya di sini kan baru 1 tahun, tapi teman-teman guru di sini kan sudah berpuluh-puluh tahun dan sudah punya pengalaman sangat banyak dalam menangani kasus. Sebenarnya kasus-kasus anak sekolah itu kan hampir sama lah, mirip-mirip, hanya waktunya yang berbeda, pelakunya yang berbeda, kan hanya seperti itu. Sehingga tingkat penyelesaian masalahnya juga sama. Seperti itu. Terus gini Pak, mungkin ini bisa pertanyaan yang terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik itu Pak? Dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di etika itu Pak? Berarti ada pengalamannya Pak? Betul. Ini juga satu hal yang baru. Kalau tadi
yang masalah apa yang apa namanya tadi yang satunya selain dilema etika Rujukan ya moral. rujukan moral itu kan suatu yang sebenarnya sangat mudah penyelesaiannya. Anak nyolong misalnya langsung saja dipanggil, ditanya kenapa kamu nyolong ini, itu kan suatu perbuatan yang tidak baik, jangan diulangi lagi. Apalagi dalam apa namanya ajaran agama juga itu sudah jelas melanggar, namanya orang mencuri misal, walaupun nilainya kecil, kalau mencuri kan sudah tetap tidak baik. Tapi kalau penyelesaian dilema apa namanya dilema etika itu kembali lagi saya harus berhati-hati. Yang pertama karena keputusan itu ada beberapa hal yang sama-sama benar, tapi nanti diambil efek positifnya yang lebih banyak yang diambil. Jadi ini hal yang baru, dan saya kembali lagi dalam mengambil keputusan itu saya tidak akan mengambil keputusan secara pribadi atau sendiri, tetapi saya sampaikan dulu kepada teman-teman dulu supaya keputusan saya itu saya tidak menyesal. Kalau dari pendapat orang banyak kemudian saya putuskan itu kan merupakan hal yang baik. Tapi kalau saya putuskan sendiri, nanti jangan-jangan saya menyesal, oh ya saya keputusan itu salah itu. Jadi dalam hal pengambilan keputusan tidak boleh salah, maka harus hati, itu seperti itu. Ya, setelah ini saya banyak pelajaran yang diambil dari Bapak. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali. Sama-sama. Bapak mau meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara dengan Bapak. Apabila saya mengganggu aktivitas Bapak, saya mohon maaf. Tidak, saya juga senang ditanya seperti itu. Sama-sama lah, saling sharing begitu. Banyak sekali ilmu yang saya ambil pada kita sharing seperti ini. Terutama Bapak yang banyak pengalaman, mungkin saya lebih senior ya Pak, masih ya guru masih berapa tahun Pak, tapi mudah-mudahan dengan bimbingan Bapak saya itu bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Dan ketika ada kasus-kasus, mungkin saya juga nanti tidak akan sungkan-sungkan meminta pendapat Bapak ya Pak. Saya mungkin berkolaborasi dengan semua komunitas sekolah ya Pak, dengan kepala sekolah, dengan Bapak, dengan teman-teman sejawat, supaya keputusan yang kita ambil itu tidak salah langkah ya Pak. Tidak menyesal nanti. Makanya saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih sama-sama ya Pak atas waktunya. Sekian hasil wawancara saya dengan kepala sekolah saya, banyak ilmu yang saya dapat. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan bekal bagi saya dan saya bisa terapkan bahwa ilmu itu dari siapa saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Muhsin dari SD Negeri Bantar Kaung 3, CGP Angkatan 7, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi wawancara dengan Kepala SD Bantarwaru 1 ya Pak. Mohon maaf Pak. Bantarwaru 1 dengan Pak Dedi Haryadi. Nah, ini termasuknya dari guru teladan menjadi kepala sekolah. Kemudian alhamdulillah banyak karena orang penting Pak. Termasuk orang penting di KKG-nya, terus dia itu di masyarakatnya sosialnya tinggi. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang dengan Bapak. Mohon maaf Pak ya Pak. Ya, boleh. Apakah ada waktu Pak? Boleh, ada. Terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf atas kelancangan saya atau mengganggu aktivitas Bapak pada kali ini. Saya kali ini akan mencari Bapak ya Pak. Boleh. Ini Pak, permasalahan masalah tentang dalam pengambilan keputusan dan identifikasi masalah. Untuk pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi
kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya Pak, dan rujukan moral? Untuk dilema etika, kalau kasus dilema etika adalah kasus yang di dalamnya ada dilema. Sedang kasus yang di dalamnya tidak ada etika, pilihannya jelas benar, salah, berarti adalah rujukan moral. Itu tentang dilema etika. Berarti karena seorang kepala sekolah itu pasti akan menemui kasus yang Betul. kalau kasus yang ada di sekolah, antara mungkin ada antara guru dengan guru ataupun guru dengan murid atau Iya, sekolah pasti didik. ada. Terus yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini yang saya lakukan di sekolah di SD Bandar 1 dalam pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus dilema etika adalah saya mengidentifikasi dampak positif dan negatifnya dari setiap solusi yang ditawarkan. Kemudian yang paling sedikit dampak negatifnya itu yang saya jadikan keputusan untuk pengambilan keputusan tersebut dalam setiap kasus. Berarti sebelumnya Bapak itu melihat apakah kasus itu ada dampak positif? Iya betul, ditelaah dulu, Iya. diidentifikasi dulu. Kemudian ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Dedi lakukan selama ini dalam menghadapi suatu kasus? Ya, langkah-langkahnya atau prosedurnya yang saya cari, yang saya lakukan, yaitu mengumpulkan beberapa solusi untuk dipilih mana yang paling tepat, mana yang paling bagus, dan mana yang paling sedikit dampak negatifnya. Itu salah satu prosedurnya yang saya lakukan di sekolah. Berarti ketika Bapak itu selalu ketika ada kasus Bapak selalu berkolaborasi tidak Pak dengan Pasti kolaborasi gitu, minta pendapatnya bagaimana gitu cara mengantisipasi hal yang seperti ini gitu. Ya, pasti segala sesuatu yang terjadi di sekolah akan kami musyawarahkan dengan guru, akan dibicarakan. Berarti sering ketika ada kasus atau permasalahan di sekolah ini ada dimusyawarahkan dulu ya Pak? Betul, pasti. Minta masukan mungkin dari guru senior Iya. ya, Dari komite juga, iya, dari komite gitu, saling koordinasi lah gitu ya. Kemudian Pak, yang keempat itu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Hal-hal yang efektifnya seperti apa Pak? Oke, untuk hal-hal yang efektif, yang saya anggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema efektif adalah ketika saya menemukan solusi yang paling sedikit dampak negatifnya. Jadi dipilih dulu gitu ya. Mana yang dampak negatifnya sedikit. Jadi itulah yang dianggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan. Berarti misalnya ada dua kasus dalam mengambil keputusan itu dicari dampak negatif yang paling sedikit. Iya betul. Berarti yang dampak yang positif itu yang diambil. Betul ya. Karena keputusan itu diambilnya tidak boleh sepihak ya. Betul, harus diketuai oleh dewan guru, komite gitu ya. Bekerja sama ya. Iya, kerjasama. Kemudian Pak, bagaimana seperti ini Pak? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Tantangan yang Bapak itu hadapi seperti apa Pak?
iya. Tantangan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah ketika keputusan itu tidak ataupun kurang mendapat dukungan dari rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan oleh kepala sekolah pada kasus dilema etika adalah ketika keputusan tersebut tidak atau kurang mendapat dukungan dari rekan-rekan sejawat ataupun teman-teman guru yang ada di sekolah. Kurang berarti misalnya ada guru yang kurang respon. Iya. Bahkan ada yang apa ya istilahnya tidak peduli gitu. Itu urusan kepala sekolah gitu. Terus ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus itu? Apakah ada waktunya Pak, prosedurnya gitu? Oke. Untuk masalah penyelesaian masalah dilema etika, saya ini tidak mempunyai jadwal tertentu. Oh, tidak. Tidak. Jadi kapan ada masalah baru gitu ya. Berarti langsung diselesaikan? Iya, langsung. Bagi saya, masalah ataupun kasus sebisa mungkin secepatnya diselesaikan. Nah, berarti tidak menunda ya Pak? Tidak Ketika ada harus. permasalahan, ketika ada seorang guru datang ke Pak Dedi menyampaikan kasus seperti ini, langsung nggak menunda, langsung diselesaikan ya Pak? Iya, saya prinsipnya lebih cepat lebih baik. Oh, ya. iya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian prosedur yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah adalah masalah itu diselesaikan di tempat itu, gitu. Tidak di mana gitu, langsung di situ. Itu apabila ada penyelesaian masalah gitu, langsung di tempat. Ketika itu spontanitas. Gitu. Jadi berarti Pak. ketika ada kasus, baik itu kasus dari peserta didik atau guru-guru, Iya. sewaktu itu langsung diselesaikan. Betul. Karena tidak menunda. Iya. Kalau ditunda-tunda mungkin akan lupa ataupun itu kasus itu malah tidak terselesaikan ya Pak? Iya. Makan jadi bertele-tele gitu. Iya. Jadi istilahnya apa ya? Terkantung-kantung, entah jadi lupa jadinya. Jadi masalah itu tidak terselesaikan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Dedi itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ada misalnya adakah seseorang atau faktor tertentu? Oh iya, masalah faktor itu, faktor yang selama ini mempermudah saya punya teman yang bijaksana. Jadi penting itu teman yang bijaksana. Untuk apa teman? Yaitu untuk dimintai pertimbangannya dalam penyelesaian masalah dilema etika. Jadi peran serta seorang teman itu memang sangat dibutuhkan. Untuk apa dibutuhkan? Untuk dimintai pertimbangannya dalam penyelesaian masalah dilema etika di sekolah. Berarti Pak Dedi itu sudah benar-benar menerapkan kolaborasi ya Pak? Betul. Berarti Bapak Dedi itu berkolaborasi dengan teman sejawat ya Pak? Iya. Ada kasus ataupun permasalahan itu dipersahkan secara bersama-sama, terus langsung pada hari itu dilaksanakan, diselesaikan, dimusyawarahkan ya Pak, tidak ditunda-tunda ya. Ini Pak, kemudian yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil petik atau dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika itu Pak? Apakah ada pengalamannya? Untuk pengalaman memang ada beberapa pembelajaran yang dapat saya petik dari berbagai pengalaman.
antara adalah pengambilan keputusan tidak boleh terburu-buru atau tergesa-gesa. Jadi apalagi seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu jangan semena-mena, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, harus dipikirkan dulu secara matang, ya. Karena apa? Apabila segala sesuatu diputuskan secara terburu-buru, nanti hasilnya kurang baik, kurang maksimal. Kemudian dibutuhkan juga sikap kepala sekolah ataupun sikap seorang pemimpin yang bijaksana dan ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan, jangan gegabah. Jadi seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa. Dibutuhkan waktu untuk memikir, gitu ya. Dibutuhkan sikap yang bijaksana dan ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan agar keputusan itu hasilnya lebih baik. Bagus sekali Bapak. Ya terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin banyak ilmu yang telah saya dapat ya Pak. Masalah dilema etika itu, masalah bujukan moral, kita harus berpijak kepada nilai-nilai universal ya Pak. Ya. Bahwa kita dalam menentukan kasus itu tidak boleh sepihak dan kemudian harus dimusyawarahkan dulu ya. Iya, iya. Pasti. Tidak boleh ketika ada kasus atau permasalahan kita tidak dimusyawarahkan atau tidak memintai pertimbangan atau masukan dari rekan-rekan guru atau siapa warga sekolah ya. Iya. Terima kasih. Setelah itu maksudnya saya maaf grogi Pak. Tenang saja lah. Jadi kejar-kejar. Iya, saya mengucapkan banyak terima kasih ya Pak telah mengganggu waktunya Bapak. Banyak ilmu yang telah saya dapat. Semoga sukses selalu ya Pak. Ya, amin, amin. Terima kasih doanya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Itulah wawancara saya dengan Pak Dedi Haryadi, guru SD Negeri Bantarwaru 1. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.